Shalom, perkenalkan saya Suhenda, peserta diklat calon kepala sekolah SMA Yosudarso Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan melaporkan hasil kegiatan rencana tindak lanjut atau RTL yang saya lakukan di SMA Yosudarso Karawang sebagai sekolah asal dan di SMA Ignatius Selamat Riyadi Karawang sebagai sekolah magang. Kegiatan rencana tindak lanjut atau RTL yang saya lakukan meliputi 3 kegiatan utama, yaitu 1. Kegiatan rencana proyek kepemimpinan atau RPK yang dilakukan di SMA Yosudarso Karawang. Kedua, kegiatan kajian manajerial yang saya lakukan di SMA Yosudarso Karawang dan SMA Ignatius Selamat Riyadi Karawang. Ketiga, kegiatan peningkatan kompetensi atau PK. Kegiatan kompetensi dilakukan di sekolah magang, yaitu SMA Ignatius Selamat Riyadi Karawang. Kegiatan RTL pertama adalah kegiatan RPK. Kegiatan RPK yang dilakukan di sekolah asal merupakan kegiatan di mana calon kepala sekolah dilatih untuk dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang terkait dengan pembelajaran yang ada dan mencari alternatif solusi yang inovatif untuk mengatasi masalah tersebut. SMA Yosudarso Karawang merupakan sekolah swasta di bawah naungan Yayasan Salib Suci Bandung yang mempunyai visi insan pembelajar yang cerdas dan berbudi pekerti. Untuk mewujudkan visinya tersebut, SMA Yosudarso Karawang selalu berusaha agar peserta didiknya mampu untuk meraih prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, serta berusaha untuk membentuk karakter peserta didik agar memiliki budi pekerti luhur serta dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Secara umum, proses pembelajaran di SMA Yosudarso Karawang berjalan dengan baik dan lancar, ditunjang dengan guru-gurunya yang berkompeten dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Namun, proses pembelajaran yang terjadi belum sepenuhnya berpusat pada peserta didik. Inilah permasalahan yang teridentifikasi setelah calon kepala sekolah melakukan kajian dengan mempelajari rapot mutu yang ada di SMA Yosudarso Karawang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya membuat RPK yang akan dilaksanakan dalam bentuk workshop dengan tema peningkatan kompetensi pedagogik guru dalam mengelola pembelajaran melalui penerapan metode pembelajaran berbasis proyek. Untuk mewujudkan proses pembelajaran di SMA Yosudarso yang berbasis kompetensi dan berpusat pada peserta didik. Langkah-langkah yang dilakukan untuk melaksanakan RPK adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Dalam tahap ini, saya melakukan kegiatan koordinasi dengan Wakase Kurikulum dan Wakase Kesiswaan. Kemudian, melakukan sosialisasi RPK kepada warga sekolah, yakni kepada guru-guru dan kepada tenaga kependidikan. Setelah itu, saya membentuk panitia dan menentukan waktu pelaksanaan untuk workshop, lalu membuat proposal, menyusun anggaran, serta menentukan narasumber dan persiapan lain yang diperlukan.
2. Tahapan pelaksanaan. Kegiatan workshop dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 November tahun 2021. Kegiatan workshop dibuka oleh Kepala SMA Yosudarso Karawang dan mengundang narasumber dari pengawas pembina sekolah dan salah satu guru, yaitu Bapak Cesar Dwi Hardian. Pada kegiatan workshop, peserta diperkenalkan metode pembelajaran berbasis proyek dan peserta dibimbing oleh narasumber untuk diajak membuat suatu perencanaan penilaian PAS yang berbasis proyek serta melakukan kolaborasi antar mata pelajaran dan membuat rubrik penilaian proyek. Langkah ketiga, tahapan monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini, calon kepala sekolah memonitor pelaksanaan workshop dan membuat evaluasi. Dari hasil evaluasi diperoleh data bahwa belum semua guru memahami bagaimana cara membuat rubrik penilaian. Oleh karena itu, dilakukan workshop untuk siklus yang kedua yang dikhususkan untuk membahas tentang rubrik penilaian. Workshop siklus kedua dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 27 November tahun 2021 dengan narasumber diambil dari teman sebaya yang sudah memahami tentang rubrik penilaian. Kegiatan RTL yang kedua adalah kegiatan kajian manajerial. Kajian manajerial yang dilakukan di sekolah asal dan di sekolah magang. Untuk melakukan kegiatan manajerial di sekolah asal, calon kepala sekolah melakukan proses persiapan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, misalnya rapot mutu, dokumen KTSP, hasil supervisi, dan lain-lain. Setelah itu, calon kepala sekolah melakukan diskusi dengan wakil kepala sekolah dan dengan guru lain untuk menganalisis 8 standar pendidikan dan membuat rekomendasi untuk peningkatan standar yang nilainya belum mencapai SNP. Kegiatan RTL yang ketiga adalah peningkatan kompetensi. Kegiatan kompetensi dilakukan di sekolah magang, yaitu SMA Ignatius Slamet Riyadi Karawang. Tujuan dari kegiatan PK ini adalah untuk meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah yang nilai AKPK-nya paling rendah, yaitu kompetensi kewirausahaan. Marilah kita dengarkan pendapat dari perwakilan guru, perwakilan peserta didik, dan perwakilan orang tua. Saya Petrus Suryanto, salah satu guru di SMA Yosudarso Karawang. Saya merasa sangat senang dan sangat terbantu dengan adanya strategi pembelajaran yang berbasis proyek ataupun kinerja untuk siswa. Halo, saya Farah Isabel dari kelas 11 IPA 2 SMA Yosudarso Karawang. Kesan saya setelah mengikuti pembelajaran berbasis proyek, saya merasa senang karena saya jadi mencoba hal baru, dan dengan pembelajaran berbasis proyek, saya bisa menerapkan pengetahuan di dalam pengembangan keterampilan saya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ibu Erni. Saya di sini sebagai salah satu orang tua dari murid yang bersekolah di SMA Yosudarso, yaitu Fidelis Adrian Valerian yang sekarang sudah duduk di kelas 15. Tanggapan saya mengenai pembelajaran berbasis proyek itu sangat baik sekali karena anak-anak di sini belajar dituntut untuk bertanggung jawab dan bekerja sama dengan timnya. Semoga laporan ini bisa bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sekian, terima kasih.